Kehilangan seseorang yang dicintai seharusnya menjadi awal untuk bangkit dan memulai hidup baru, namun bagi seorang wanita bernama Ellen, keputusan sederhana untuk merawat sepupunya yang mengalami PTSD pasca tugas militer justru berubah menjadi mimpi buruk. Satu demi satu kejadian aneh mulai bermunculan, hingga akhirnya Ellen menyadari bahwa ada sesuatu yang bukan manusia dalam tubuh sepupunya. That's us. Diketahui jika Ellen adalah seorang penulis buku yang belum lama ini mewarisi sebuah rumah besar peninggalan ibunya yang baru tiada. Meski berlokasi di pinggiran kota yang jauh dari keramaian, Ellen tetap memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut, berharap suasana baru bisa membantunya untuk memulai lembaran kehidupan yang baru. Saat memasuki hari kedua di rumah ini, Ellen menerima sebuah panggilan dari saudaranya bernama Donna. Donna, hi. You remember our cousin Winthrop? Di seberang telepon sana, Donna berkata jika sepupu Ellen bernama Winthrop akan bekerja di pabrik logam, yang kebetulan pabrik tersebut tak jauh dari kota di mana Ellen tinggal saat ini. Semasa kecil, Winthrop sering kali diasuh oleh Ellen, hingga suatu ketika Winthrop kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis. Di masa-masa Winthrop sangat membutuhkan sosok Ellen, Ellen justru memilih untuk mengadu nasib di kota lain, mengejar karirnya sebagai penulis. Sementara Winthrop tinggal bersama pamannya yang ternyata sang paman kerap kali memperlakukan Winthrop dengan sangat kasar. Maka untuk menebus rasa penyesalannya, tanpa pikir panjang Ellen bersedia menampung Winthrop, setidaknya sampai Winthrop memulai pekerjaannya. Donna sempat mengingatkan jika saat ini Winthrop sudah tak sama lagi dengan yang dulu, karena sejak menyelesaikan tugas militernya, Winthrop mengalami trauma PTSD yang membuat kondisi mentalnya menjadi sangat rapuh. Reinvent myself. Tak lama kemudian, Ellen menjemput Winthrop di sebuah persimpangan. Ketika bertemu, Winthrop menolak pelukan Ellen dan hanya menyapanya dengan canggung. Sikapnya yang dingin seolah menunjukkan bahwa trauma yang Winthrop alami masih belum benar-benar pulih. Tak hanya itu, tugas militer meninggalkan luka di kaki Winthrop yang membuat langkahnya sedikit pincang. Meski demikian, Winthrop tetap mengucapkan banyak terima kasih pada Ellen karena telah bersedia menerimanya tinggal di rumahnya. Namun bukan tak tahu sopan santun, sesampainya di rumah, Winthrop lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di dalam kamar. Ellen sekuat tenaga bersabar menghadapi Winthrop, meski sikap pria tersebut semakin hari semakin sulit dipahami. Winthrop selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalunya, seolah ada sesuatu yang sengaja dia kubur rapat-rapat. Winthrop kerap menghabiskan waktu sangat lama di kamar mandi, bahkan sering merendam seluruh tubuhnya hanya demi mencari ketenangan. Namun kebiasaan paling mengkhawatirkannya justru terjadi di hampir setiap malam. Winthrop yang hampir tak pernah bisa tidur, kerap kali keluar rumah seorang diri. Entah dalam keadaan sadar atau tidak, Winthrop menghilang tanpa jejak dan membuat Ellen semakin cemas. Seiring berjalan waktu, kesabaran Ellen membuahkan hasil. Winthrop lebih sering beraktivitas di luar sana, membersihkan halaman dan memperbaiki perabotan Ellen yang sudah rusak. Bahkan Winthrop mulai bertukar cerita dan seringkali memperlihatkan senyumannya. Namun ketenangan mereka terusik tatkala tetangga aneh Ellen bernama Fahna tiba-tiba saja datang di kehidupan mereka. Fahna memperkenalkan dirinya dan mengaku baru setahun menetap di kota kecil ini, dan ada satu hal yang langsung disadari Ellen, jika wanita ini sangat hobi mengobrol. Karena sedari tadi, mulutnya terus bergerak seolah tak kenal titik maupun koma. Lucunya lagi, baru beberapa menit berkenalan, dengan santai Fahna meminta Ellen agar mengizinkannya masuk ke dalam rumah. No, your ice cream is probably melted. No, that's fine. I can just put it in your fridge. Kedatangan orang asing membuat Winthrop kembali menutup diri. Sementara itu, Fahna terus bercerita tanpa henti. Fahna mengaku jika saat ini dia sedang mengambil kelas puisi di sebuah universitas setempat. Dan Fahna mengaku
jika dia sempat cinlok sesama jenis dengan dosennya bernama Grace. Namun belum lama ini Grace tiba-tiba memutuskannya dan menghilang tanpa jejak. Fahna bersumpah bahwa dia akan terus mencari keberadaan wanita yang dicintainya tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, Ellen mulai merasakan ada sesuatu yang janggal dari diri Fahna. Sulit untuk dijelaskan, tetapi setiap kali wanita tersebut berada di dekatnya, selalu muncul perasaan tidak nyaman yang tak bisa diabaikan. Winthrop sedikit terkejut tatkala melihat Fahna masih asik mengobrol sampai larut malam. Yang saat makan malam, Fahna terus saja mencecari Winthrop dengan puluhan pertanyaan sampai membuat Winthrop kehilangan kesabarannya. Yang sebelum pulang, seolah cenayang, tiba-tiba saja Fahna berkata pada Ellen jika orang seperti Winthrop bisa berbuat hal-hal buruk pada Ellen suatu saat nanti. I can tell that man has done some terrible things. Be careful. Keesokan harinya, Fahna kembali datang dengan dalih membawakan barang-barang tak terpakai di rumahnya. Yang padahal, lagi-lagi Fahna ingin mengobrol sampai larut malam. Sialnya di malam itu hujan begitu deras, sehingga Fahna punya alasan buat menginap di rumah Ellen. Terpaksa, Ellen tidur di ranjang yang sama dengannya hingga saat tengah malam tiba. Merasa merinding, lantas Ellen memilih untuk tidur di ruang tamu saja dengan berbekal alat pemanas lamanya. Yang saat Ellen tertidur, Fahna tiba-tiba saja terdiam di depan pintu tanpa berkedip sama sekali. Keesokan harinya, Ellen mengajak Winthrop untuk ke gereja. Ellen nampak senang tatkala mendengar jika Winthrop sama sekali tak menolaknya. Sementara Fahna, tanpa rasa berdosa, dia pulang begitu saja sambil membawa pemanas ruangan yang semalam dipakai oleh Ellen. Setibanya di gereja, kehadiran Winthrop tak disambut hangat oleh seorang wanita bernama Linda yang rupa-rupanya di suatu malam Winthrop pernah berdiri di teras rumahnya, terus saja mematung seolah tidur sambil berjalan. Winthrop bersikeras jika dia sama sekali tak mengingatnya. Karena merasa tak enak hati pada Ellen, Winthrop memilih untuk menunggu di luar saja. Yang ketika acara selesai, Ellen mendapati Winthrop tengah mengubur bangkai kucing dan berkata jika sedari kecil Winthrop memang selalu memiliki hati yang baik. You've always done this, you know. Di malam harinya lagi-lagi Winthrop keluar rumah tanpa arah. Langkah kakinya membawanya ke depan rumah Fahna. Yang saat itu Fahna meminta Winthrop untuk masuk ke rumahnya. Winthrop dibuat terkejut tatkala Fahna tiba-tiba saja memeluknya, yang membuat Winthrop sangat ketakutan. In that cage. Who are you? Sejak kejadian tersebut, Winthrop mengalami demam selama beberapa hari. Melihat Winthrop yang terus menggigil, lantas Ellen memutuskan untuk mengambil pemanas ruangan yang tempo hari dipinjam Fahna. Namun sungguh terkejut Ellen, saat Ellen tiba di rumah Fahna, Ellen mendapati jika Fahna sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian pihak kepolisian memeriksa TKP. Ellen diperiksa sebagai saksi dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Namun bukti di TKP berkata lain. Di rumah Fahna ditemukan 11 sarung tangan milik Winthrop. Diperburuk pula dengan kesaksian Linda yang mengatakan jika di setiap malam Winthrop seringkali berkeliaran dengan alasan yang tak jelas. Dengan semua bukti tersebut, pada akhirnya menjadikan Winthrop sebagai tersangka utama atas kematian Fahna. Ever been to Fahna Minter's house? So you have an OTH? Tak tinggal diam, Ellen bergerak cepat dengan menemui seorang pengacara. Ellen berkata jika sarung tangan oven yang ditemukan di TKP, Fahna sendirilah yang membawanya saat meminjam pemanas ruangan.
Si pengacara sendiri punya dalih atas Winthrop yang sering berkeliaran di malam hari. Hal tersebut sejalan dengan gejala PTSD yang diderita oleh Winthrop, di mana para penderitanya memang kerap kali mengalami gangguan tidur dan berjalan tanpa sadar di malam hari. Sementara keadaan mental Winthrop semakin memburuk jadinya, karena saat ada di sel tahanannya, temperamen Winthrop nampak sulit dikendalikan. Di dasar hatinya, keinginan membunuh seolah-olah seperti ingin meledak. Hey, freak show! Tak lama kemudian, Ellen membesuk Winthrop. Winthrop bercerita jika ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Belakangan Winthrop merasa melihat kilasan-kilasan yang penuh dengan kekerasan dan seolah-olah ada sebuah dorongan agar Winthrop benar-benar melakukannya. Khawatir dengan kondisi mentalnya, Winthrop justru memohon kepada Ellen agar berhenti untuk berusaha membebaskannya. Menurut Winthrop, berada di balik jeruji besi jauh lebih aman, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Dan Winthrop meminta Ellen agar tak perlu datang lagi menjenguknya. And I don't want you to come back to visit. Winthrop. Well, I'm finished in here. Meski demikian, Ellen tak menyerah begitu saja. Ellen mencari tahu profil Fahna dari media internet. Namun anehnya, Ellen sama sekali tak menemukan satu hal pun tentang Fahna. Dan sejak kematian Fahna, terkadang ada mobil van yang tiba-tiba saja berhenti di depan rumah Ellen, seolah sedang mengawasinya. Tak ambil pusing, Ellen nekat menuju rumah Fahna saat itu juga, berharap menemukan sebuah petunjuk. Sampai akhirnya, Ellen menemukan sebuah catatan Fahna yang penuh dengan kekerasan. I'll let you sleep for 10 hours and paint. Ellen memperlihatkan surat tersebut pada si pengacara. Dari tulisan ini, Fahna berencana untuk membunuh Grace dengan sangat kejam. Gara-gara Grace telah mencampakannya. Si pengacara pun berhasil menemukan riwayat hidup Fahna yang ternyata Fahna bukanlah nama aslinya. Diketahui, Fahna berkali-kali pindah ke berbagai kota dengan identitas samaran yang berbeda-beda. Si pengacara lanjut menjelaskan jika Fahna punya beberapa catatan kriminal, bahkan di kota sebelumnya, Fahna pernah menculik 2 jemaah dari gereja Mormon dan juga melecehkannya. Yang saat Fahna menjalani pemeriksaan, Fahna melarikan diri ke kota ini sampai akhirnya bertemu dengan Ellen. Atas berbagai temuan tersebut, pada akhirnya Winthrop terbebas dari dakwaan. Know the truth, don't we, Winthrop? Namun kebebasan Winthrop tak lantas membuat mentalnya membaik begitu saja. Tiba-tiba saja, Winthrop memaksa untuk tidur di ranjang yang sama dengan Ellen. Tentunya, Ellen langsung menolaknya. Di malam itu pula, Winthrop mewarnai kuku tangannya dengan warna hitam dan terus-terusan berteriak mengucapkan kata-kata kasar. Gara-gara hal tersebut, Ellen terjaga semalaman. Terlebih lagi, Winthrop terlihat terus-terusan berdiri di depan pintu kamarnya. Hingga saat pagi tiba, Ellen menemukan secari kertas berisi pesan dari Winthrop, di mana Winthrop memilih untuk keluar dari rumah ini demi kebaikan Ellen. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, Ellen tak henti-hentinya mencari keberadaan Winthrop. Hingga suatu ketika, si pengacara mengabari Ellen mendapati jika kini Winthrop tinggal di area penampungan tunawisma. Tak lama kemudian, Ellen berhasil menemukan Winthrop, namun Winthrop sudah benar-benar berbeda dari Winthrop yang Ellen kenal. Saat itu Winthrop berkomunikasi lewat tulisan, di mana dia bersikeras ingin bertemu dengan seorang wanita bernama Grace. I don't know who that is. Come whenever you're ready. Ellen mencari tahu siapa Grace yang dimaksud, hingga akhirnya Ellen menyadari jika Grace yang Winthrop maksud adalah wanita yang telah mencampakkan Fahna. Saat Ellen hendak menghubungi Grace, tiba-tiba saja petugas dinas kesejahteraan sosial bernama James datang mencari keberadaan Winthrop. Unfortunately, he's not living here right now. The shelter on Stanton, up in Buffalo. Karena Grace tak membalas panggilannya, Ellen bermaksud untuk menemui Winthrop yang diketahui kini Winthrop tinggal di bawah jembatan, menggunakan rambut palsu dan mewarnai kukunya seolah-olah ingin menjadi seperti wanita. Dan Winthrop masih bersikeras menyuruh Ellen
agar segera membawakan Grace ke hadapannya. Bring her here. Sesampainya di rumah, Ellen kembali menghubungi Grace. Kali ini Grace akhirnya mengangkat panggilannya. Rupa-rupanya, email yang dikirim oleh Ellen sebelumnya sedikit menggerakkan hati Grace untuk merespon Ellen. Saat itu Grace membenarkan bahwa Fahna memang pernah menjadi muridnya. Saat itu Grace sedang mengalami masalah dalam hidupnya, dan Fahna dengan cepat mengetahui celah tersebut. Begitu lihai menyentuh sisi rapuh Grace, hingga pada akhirnya keduanya menjadi semakin dekat. Namun semakin lama mereka berhubungan, semakin jelas pula sisi mengerikan Fahna, di mana dia kerap kali menyakiti Grace secara fisik dan mengancam akan terus memburunya jika Grace mencoba melarikan diri. Grace lanjut mengisahkan jika Fahna pernah bercerita tentang seseorang yang dia sebut sebagai Port a John Man, sosok misterius yang mengajari Fahna tentang bagaimana roh dapat bertahan setelah kematian dengan berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Mendengar cerita tersebut, Ellen mulai menyadari bahwa hubungan Grace dan Fahna jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Grace berkata jika dia sudah melakukan berbagai cara untuk melarikan diri, mulai dari mengganti nomor ponselnya sampai menjauh dari orang-orang yang mengenalnya. Semua Grace lakukan untuk menghilangkan jejaknya agar Fahna tak pernah bisa lagi menemukannya. Grace menyarankan Ellen untuk melakukan hal yang sama, sebab meskipun Fahna telah tewas, Grace yakin ada sesuatu dari dalam diri Fahna yang masih hidup sampai saat ini. Fahna's not dead. And leave no trace. I'm glad Fahna's dead. Tepat setelah Grace menutup panggilannya, Ellen mendengar suara aneh dari luar rumah. Merasa penasaran, Grace pun menghampiri sumber suara. Namun tiba-tiba saja muncul Winthrop yang berpakaian wanita menyerang Ellen. Yang sebelum Winthrop sempat menyakitinya, sekelompok orang asing tiba-tiba datang dan menghentikannya, di mana mereka membawa Winthrop pergi begitu saja. Did he hurt you? James? Ellen benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Namun di tengah kebingungannya, Ellen mengenali mobil van yang membawa pergi Winthrop, yang tak lain adalah mobil yang sama yang beberapa hari terakhir ini sering terlihat berhenti di depan rumahnya. Menghabiskan rasa penasaran, lantas Ellen memberanikan diri mengikuti mobil tersebut hingga akhirnya tiba di sebuah rumah. Tanpa diduga, dua orang dari kelompok tersebut yang bernama James dan juga Kevin saat itu menyambut kedatangan Ellen, seolah kedatangan Ellen memang sudah mereka tunggu. You have a seat and we'll tell you everything. Selain Kevin, James kemudian memperkenalkan rekan-rekannya, yakni seorang pria bernama Caldwell dan juga Dr. Emily. Mereka semua adalah pastor dari berbagai gereja yang selama ini fokus meneliti kasus-kasus kerasukan iblis. Mereka mengaku sudah lama kehilangan jejak Fahna, sampai akhirnya kabar tentang kematian Fahna membawa mereka ke kota ini dan meyakini jika sang iblis kini menjadikan Winthrop sebagai wadahnya. Itulah mengapa perilaku Winthrop perlahan berubah dan semakin menyerupai Fahna. Strange in Winthrop. Call them demons. Menurut penelitian mereka, iblis tersebut telah berpindah dari satu manusia ke manusia lainnya selama bertahun-tahun. Namun Fahna menjadi salah satu wadah yang paling lama ditempatinya. Mereka juga menemukan pola yang sama pada setiap korbannya, di mana sang iblis cenderung memilih orang-orang yang memiliki trauma berat. Fahna sendiri sudah mengalami kekerasan dan pelecehan di masa kecilnya akibat ulah dari sang ayah, sedangkan Winthrop mengalami trauma setelah kecelakaan yang menewaskan keluarganya, ditambah dengan PTSD yang dia alami sebagai mantan anggota militer. Mereka meyakini trauma berat dapat menyebabkan perubahan pada sistem syaraf seseorang, seolah membuka sebuah celah yang memungkinkan sang iblis untuk masuk dan menguasai tubuh korbannya. Namun ternyata mereka juga menemukan cara untuk menghentikan perpindahan tersebut, yang lantas Caldwell membuka sebuah kitab tua. Di kitab tersebut berisi penelitian mengenai sebuah media yang mereka sebut dengan nama Lockbox. Mereka percaya media tersebut mampu mengurung sang iblis agar terpenjara di dalam tubuh manusia. Dan menariknya, manusia dengan kelainan pada sistem saraf justru dianggap sebagai wadah yang sempurna. Karena gangguan tersebut
membuat jalur saraf tertentu tertutup secara permanen, sehingga ketika sang iblis masuk, dia tidak lagi memiliki jalan untuk keluar. Dengan kata lain, lockbox bukanlah sebuah benda, lockbox adalah manusia. Dan Ellen dibuat terkejut tatkala mengetahui jika lockbox yang mereka miliki adalah seorang bocah yang duduk di kursi roda. I can assure you, he's safe. What are you doing with that? Bocah tersebut ternyata mengalami kelumpuhan akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, yang setelah dilakukan pemindaian otak, para pastor mendapati sebuah fakta jika jalur sistem saraf bocah tersebut telah tertutup meskipun tubuhnya mengalami trauma berat. Selama ini, bocah tersebut dirawat di sebuah gereja yang rupa-rupanya bocah ini memang sudah dipersiapkan untuk menjadi lockbox, sebuah wadah yang diyakini mampu mengurung sang iblis untuk selamanya. Dan setelah semuanya siap, kepala si bocah pun langsung digunduli dan tubuhnya dipersiapkan untuk menjalani proses pemindahan. Namun ketika Ellen mendekatinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi, di mana entitas yang sebelumnya sudah berada di dalam tubuh si bocah mulai menebar tipu dayanya. Mendengar hal tersebut, Ellen mulai mempertanyakan keputusan mereka kepada James. James sama sekali tak menyangka kemungkinan proses pemindahan akan menewaskan Winthrop. Namun James berkata, pilihan apalagi yang bisa mereka ambil setelah semua yang terjadi pada Winthrop? Apalagi jika sampai dibiarkan, sang iblis akan terus berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya dan mencari korban berikutnya. Tak punya banyak pilihan, Ellen akhirnya duduk di samping Winthrop yang sedang terbaring dan menemaninya. Dan ketika Ellen tertidur, saat itulah sang iblis mulai memperlihatkan sesuatu kepadanya, bukan sekedar tipu daya, melainkan kejadian sebenarnya pada malam kematian Fahna. Di malam itu Fahna mengundang Winthrop untuk mampir ke rumahnya. Namun setelah melihat tingkah Fahna yang semakin aneh dan mencurigakan, Winthrop memutuskan untuk pergi saja. Saat Winthrop mencoba membela diri dan melawan Fahna, tiba-tiba saja sesuatu terjadi, di mana sang iblis yang selama ini bersemayam di dalam tubuh Fahna mulai berpindah dan merasuki tubuhnya. Selepas itu untuk sesaat Fahna tersadar, nampak kebingungan dan tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Winthrop yang kini sudah berada di bawah kendali sang iblis, dengan brutal dia menyerang Fahna dan menghabisi nyawanya. Melihat kenyataan tersebut, Ellen terkejut dan langsung terbangun dari tidurnya. Saat malam hari tiba, Winthrop dan si bocah dibawa pada sebuah ruang bawah tanah, duduk di buah kursi yang saling berhadapan untuk proses pemindahannya. Yang tak lama kemudian, proses pemindahan tersebut pun dilakukan. Namun saat proses tersebut berlangsung, seluruh perangkat mengalami gangguan yang membuat mereka kehilangan gambaran kamera akan apa yang sedang terjadi. Khawatir dengan Winthrop, lantas Ellen nekat memasuki ruang bawah tanah dan menguncinya dari dalam. Saat itulah terjadilah sebuah ledakan yang menghempaskan tubuh Ellen hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Ellen mendapati si bocah dan Winthrop sudah tak ada di tempatnya, yang lantas Ellen kembali ke rumah tadi. Namun sungguh terkejut Ellen tatkala melihat jika kedatangannya disambut oleh mendiang ibunya yang telah tiada. Selepas itu muncullah si bocah yang berkata jika Winthrop sudah baik-baik saja dan kini Winthrop sedang dalam perawatan. Lantas Ellen berterima kasih dan memeluk bocah tersebut. Namun Ellen menyadari jika si bocah ini mendadak tidak lumpuh, yang rupa-rupanya semua kejadian ini terjadi di alam bawah sadarnya. Ellen tersadar dan mendapati Winthrop dan si bocah masih ada di hadapannya. Winthrop berkata agar Ellen segera pergi dari tempat ini, sementara si bocah menyuruh Ellen agar cepat-cepat menyentuh tangannya. Tak tahu mana yang sedang menebar tipu daya,
Lantas Ellen memejamkan mata dan berdoa pada Tuhannya, bertanya akan perkataan mana yang harus dia percaya. Seketika itu pula Ellen menyadari jika Winthrop ingin agar Ellen pergi dari ruangan ini untuk membuat Ellen terhindar dari bahaya. Sementara si bocah menyuruh Ellen agar menyentuh tangannya, bukanlah tanpa alasan. Ellen menyadari kedua orang tersebut berkata jujur karena ternyata sang iblis kini ada dalam tubuhnya. Sebisa mungkin Ellen meraih tangan si bocah tersebut sampai tangan Ellen terluka karena sang iblis mencegah Ellen untuk melakukannya. Saat Ellen dan si bocah saling bersentuhan, saat itulah sang iblis berpindah pada bocah tersebut. He's got it. Dengan berpindahnya sang iblis pada tubuh si bocah, usai sudah semua mimpi buruk tersebut, Ellen berterima kasih pada James karena telah menyelamatkan Winthrop, dan Ellen bersedia untuk memberikan kesaksian mengenai penelitian yang selama ini dilakukan oleh kelompok tersebut. Sementara Winthrop sendiri berterima kasih pada Ellen sebab tanpa keberanian Ellen, mungkin dirinya akan selamanya menjadi wadah bagi sang iblis. Beberapa bulan kemudian, Ellen menerima sebuah kiriman patung malaikat dari Winthrop, sebuah patung yang mengingatkan Winthrop pada Ellen yang telah menyelamatkannya. Kini Winthrop telah memulai kembali kehidupannya, sudah memulai bekerja di pabrik logam dan memiliki tempat tinggal baru. Winthrop berharap jika Ellen sesekali datang mengunjunginya. Dear Cousin Ellen, I like you so far. Dan horor bukan sekedar horor, Ellen dan Winthrop mengingatkan bahwa terkadang hal yang paling berbahaya bukanlah sesuatu yang terlihat menakutkan di depan mata, melainkan juga luka dan trauma yang kita pendam terlalu lama. Sebab ketika seseorang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya, disitulah dia paling mudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari Lockbox. Bukan hanya tentang sebuah wadah untuk mengurung sang iblis, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa menjadi tempat bersemayam bagi luka, ketakutan, dan juga masa lalu yang belum sempat terselesaikan. Namun terjadi sebuah plot twist tambahan. Saat itu Ellen mendapatkan sebuah email dari Grace yang berkata jika sang iblis masih gentayangan, di mana dia akan mendatangi orang-orang yang nonton tapi tidak subrek dan like video ini. Wajik, bisa-bisanya si Grace ini mah bro. Mang Wajik undur diri, sehat selalu, Mimin pamit.